Dalam sejarah dunia, ada beberapa cerita perubahan yang saking drastisnya sampai-sampai mengubah arah peradaban. Nah, malam ini kita akan coba telusuri salah satu yang paling menakjubkan. Kisah seorang pria yang awalnya adalah musuh paling ditakuti, malah jadi pahlawan yang paling disegani. Pertanyaan ini kedengarannya kayak di film-film ya, tapi ini bukan fiksi. Ini adalah inti dari kisah hidup Umar bin Khattab. Kisahnya ini benar-benar bikin kita mikir ulang soal apa itu permusuhan, apa itu perubahan, dan juga takdir. Yuk kita dalamin bareng-bareng. Oke, jadi sebelum jadi pilar utama Islam, Umar itu ibaratnya tembok raksasa yang menghalangi jalan dakwah. Dulu, di Mekah sebelum Islam datang, dia ini tokoh dari suku Quraisy, suku paling berkuasa di sana, yang disegani banget karena kekuatan dan ketegasannya. Dan dia ini bukan cuma sekedar nggak setuju ya, Umar itu secara aktif pakai pengaruh dan kekuatannya buat menekan umat Islam di masa-masa awal yang penuh kesulitan itu. Hatinya keras, pendiriannya kokoh banget menolak ajaran baru yang dianggap, wah, ini mengancam tradisi nenek moyang. Tapi ya gitu, takdir kadang punya rencana yang beda. Sebuah perjalanan yang dimulai dengan niat membunuh, justru berakhir dengan penyerahan diri yang total. Nah, disinilah titik baliknya yang luar biasa itu. Coba deh bayangin tegangnya suasana waktu itu. Umar, dengan amarah yang udah diubun-ubun dan pedang di tangannya, lagi dalam sebuah misi yang paling berbahaya. Tapi entah gimana, takdir malah membawa langkahnya ke sebuah pintu rumah, di mana di sana ia bakal mendengar sesuatu yang mengguncang seluruh keyakinannya sampai ke akar-akarnya. Ternyata, di balik pintu itu, untuk pertama kalinya, ia mendengar lantunan ayat suci Al-Quran. Ayat-ayat dari surah Taha itu seolah menembus benteng pertahanannya yang paling tebal. Semua kekerasan dan kebencian di hatinya itu luluh seketika, digantikan sama getaran kebenaran yang gak bisa lagi dia sangkal. Saat itu juga, misinya berubah total. Dan inilah yang bikin kisahnya abadi. Perubahannya itu benar-benar 180 derajat dan terjadi begitu cepat. Dari musuh nomor 1, dia langsung berubah jadi orang yang paling bersemangat untuk melindungi dan menyebarkan keyakinan yang baru aja dia temukan. Nah, setelah masuk Islam, Nabi Muhammad memberinya sebuah gelar yang bakal melekat selamanya sama dia. Sebuah nama yang seolah mendefinisikan peran barunya dalam sejarah. Al-Faruq, Sang Pembeda. Gelar ini tuh bukan cuma kehormatan biasa loh, ini adalah deskripsi yang akurat banget tentang karakternya. Umar itu membawa kejelasan dan keberanian di saat banyak orang lain masih ragu-ragu dan takut. Dan dia nggak buang-buang waktu buat membuktikan gelarnya itu. Dia langsung menantang keadaan. Dia nolak buat sembunyi-sembunyi lagi. Dengan memimpin barisan ke Ka'bah secara terang-terangan, dia seolah mengumumkan ke seluruh Mekah, era ketakutan bagi umat Islam sudah selesai. Keberaniannya ini menular dan langsung mengubah peta kekuatan saat itu. Setelah wafatnya Nabi dan Khalifah pertama, Abu Bakar, giliran Umar yang memegang tampuk kepemimpinan. Nah, disinilah kejeniusannya sebagai seorang negarawan benar-benar kelihatan. Dia itu bukan cuma seorang pejuang yang tangguh, tapi juga seorang arsitek peradaban. Selama 10 tahun masa pemerintahannya, dia meletakkan begitu banyak dasar institusi yang bahkan masih kita kenal sekarang, mulai dari penetapan kalender Hijriah yang menyatukan dunia Muslim, sampai sistem kas negara atau Baitul Mal yang memastikan keadilan ekonomi. Setiap tahun kekhalifahannya itu penuh dengan inovasi penting. Coba deh kita lihat fondasi yang dia bangun ini. Ini bukan cuma daftar pencapaian biasa ya. Ini itu cetak biru atau blueprint sebuah negara modern yang efisien. Pembagian provinsi, itu ide desentralisasi yang brilian buat mengelola wilayah yang super luas. Terus Diwan atau Departemen Negara, itu cikal bakal birokrasi modern yang memastikan tentara dan pegawai digaji tepat waktu. Sebuah konsep revolusioner yang menciptakan stabilitas. Dia ini arsitek sosial sejati yang visinya jauh melampaui zamannya. Tapi, warisan terbesar Umar mungkin bukan terletak pada sistem yang dia bangun, melainkan pada filosofi kepemimpinannya. Buat dia, kekuasaan itu bukan hak istimewa, tapi sebuah amanah, sebuah titipan yang tanggung jawabnya sangat berat. Ini adalah pesannya yang keras kepada para gubernurnya. Jelas banget kan? Akuntabilitas itu segalanya. Dia memastikan kalau para pejabatnya itu adalah pelayan rakyat, bukan malah jadi penguasa mereka. Pintu mereka harus selalu terbuka untuk rakyat. Jadi dia ini bukan tipe pemimpin yang cuma duduk manis di istana dan baca laporan. Dia memimpin langsung dari jalanan. Dengan menyamar di malam hari, dia bisa melihat kenyataan hidup rakyatnya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Dia ingin mendengar keluhan rakyatnya dengan telinganya sendiri dan melihat penderitaan mereka dengan matanya sendiri.
Ada satu kisah yang paling terkenal yang benar-benar menggambarkan inti kepemimpinannya. Waktu lagi berkeliling malam-malam, dia menemukan satu keluarga yang kelaparan. Tanpa pikir panjang, dia langsung balik ke Baitul Mal dan memanggul sendiri sekarung tepung di punggungnya. Ketika seorang ajudannya menawarkan bantuan, Umar menjawab, "Apakah kau mau menikul dosaku di hari kiamat nanti?" Poin pentingnya di sini adalah dia bukan cuma memberi, tapi dia melayani. Coba bayangin, pemimpin tertinggi dunia Islam saat itu berlutut menyalakan api dan memasak sendiri untuk warganya yang paling miskin. Ini adalah gambaran kerendahan hati dan rasa tanggung jawab yang paling kuat yang bisa kita bayangkan. Jadi, apa nih yang bisa kita simpulkan dari perjalanan hidup yang luar biasa ini? Warisan Umar itu melampaui batas waktu dan budaya, menawarkan prinsip-prinsip kepemimpinan yang rasanya relevan kapan saja. Pertama, soal keadilan yang mutlak. Di bawah pemerintahannya, hukum itu berlaku sama untuk semua orang. Mau itu rakyat biasa, pejabat tinggi, bahkan anggota keluarganya sendiri. Gak ada yang namanya kebal hukum. Kedua, inovasi yang visioner. Reformasi administrasi, ekonomi, dan sosial yang dia lakukan itu berhasil menciptakan sebuah negara yang terstruktur, efisien, dan mampu bertahan selama berabad-abad kemudian. Dan yang paling penting, dia mengajarkan kita semua bahwa kepemimpinan itu adalah sebuah amanah suci, sebuah tanggung jawab dari Tuhan untuk melayani sesama manusia, bukan untuk dilayani. Nah, saat kita menutup cerita malam ini, pertanyaan ini rasanya tetap relevan ya. Kisah Umar bin Khattab itu bukan cuma cerita masa lalu, tapi juga sebuah cermin untuk kita hari ini. Kisah ini menantang kita untuk bertanya pada diri sendiri, apa sih arti kepemimpinan yang sejati itu, dan kualitas apa yang paling kita rindukan dari para pemimpin kita di zaman sekarang.